Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan membahas sedikit tentang antibiotika. Dengan saya sendiri, Ayu Clara Anggita dengan NIM 2330705 dan teman saya Deka Saramubela dengan NIM 2330707. Yang pertama, kita akan membahas tentang patofisiologi antibiotik. Patofisiologi antibiotik berkaitan dengan cara antibiotik mempengaruhi mikroorganismenya, penyebab infeksi, dan interaksi mereka dengan tubuh manusia. Yang pertama, mekanisme aksi. Antibiotik dapat bekerja dengan menghambat sintetis dinding sel. Contohnya, penisilin menghambat sintetis dinding sel, sementara tetrasiklin mengganggu sintetis protein. Yang kedua, resistensi antibiotik. Penggunaan antibiotik yang tidak tepat dapat menyebabkan perkembangan resistensi, di mana bakteri mengembangkan mekanisme untuk bertahan terhadap efek antibiotik. Ini dapat melibatkan perubahan genetik atau pengusiran obat dari sel. Yang ketiga, efek samping. Antibiotik dapat mempengaruhi pola normal tubuh, yang dapat menyebabkan efek samping seperti diare atau infeksi jamur. Yang keempat, reaksi alergi terhadap antibiotik yang bisa berkisar dari ruam ringan hingga reaksi anafilaksis yang serius. Yang kelima, farmakokinetik dan farmakodinamiknya. Berkaitan dengan bagaimana obat diserap, didistribusikan, dimetabolisme, dan diekskresikan. Farmakodinamik mengacu pada efek obat pada organisme, termasuk dosis yang diperlukan untuk menghasilkan efek terapeutik. Selanjutnya, epidemiologi antibiotik mencakup studi tentang penggunaan, penyebaran, dan dampak antibiotik pada populasi. Berikut adalah beberapa aspek pentingnya. Yang pertama, penggunaan antibiotik. Mengamati pola penggunaan antibiotik di berbagai populasi, termasuk tren penggunaan di rumah sakit dan praktik klinis. Penggunaan yang tidak tepat dapat meningkatkan risiko resistensi. Yang kedua, resistensi antibiotik. Resistensi dapat menyebar melalui penggunaan antibiotik yang tidak terkontrol, baik di manusia maupun yang hewan. Yang ketiga, infeksi terkait antibiotik. Menilai frekuensi dan jenis infeksi yang disebabkan oleh bakteri resisten. Yang keempat, intervensi dan kebijakan. Evaluasi efektivitas program pengendalian infeksi dan kebijakan penggunaan antibiotik yang bertujuan untuk mengurangi resistensi. Yang kelima, dampak kesehatan masyarakat. Analisis konsekuensi kesehatan dari penggunaan antibiotik yang tidak tepat, termasuk lonjakan biaya perawatan kesehatan. Gejala antibiotik yang terkait dengan penggunaan antibiotik dapat bervariasi tergantung pada jenis antibiotik, dosis, dan respon individu. Berikut adalah beberapa gejala umum yang mungkin muncul. Pertama, reaksi alergi, yaitu ruam kulit, gatal-gatal, pembekakan yang misalnya pada wajah atau tenggorokan. Kedua, efek samping pencernaan, yaitu diare, mual, muntah, nyeri perut. Kemudian ada gangguan mikrobiota, yaitu infeksi jamur seperti Candida. Kemudian ada reaksi lain, sakit kepala atau kelelahan. Penegakan diagnosa antibiotik. Untuk penggunaan antibiotik melibatkan beberapa langkah penting, antara lain pertama, anamnesis, yaitu mengumpulkan riwayat kesehatan pasien termasuk gejala, durasi penyakit, dan faktor risiko. Kedua, pemeriksaan fisik, melakukan pemeriksaan untuk mengevaluasi tanda-tanda infeksi seperti demam, nyeri, atau pembekakan. Ketiga, uji laboratorium, kultur dan sensitivitas, mengambil sampel dari lokasi infeksi untuk mengidentifikasi patogen, dan uji sensitivitas terhadap antibiotik. Tes darah, memeriksa leukosit dan tanda-tanda inflamasi lainnya. Lalu yang keempat, pencitraan. Jika perlu melakukan pemeriksaan pencitraan seperti X-ray atau CT scan untuk menilai penyebaran infeksi. Kelima, kriteria klinis. Menggunakan kriteria klinis untuk infeksi tertentu, misalnya pneumonia, infeksi saluran kemih, untuk menilai kebutuhan antibiotik. Terapi farmakologi antibiotik. Terapi farmakologi antibiotik melibatkan penggunaan obat-obatan untuk mengobati infeksi bakteri. Antibiotik bekerja dengan cara menghambat pertumbuhan bakteri atau membunuhnya. Beberapa hal penting dalam terapi antibiotik meliputi: pertama, jenis antibiotik. Antibiotik dibedakan menjadi beberapa kelas seperti penisilin, cefalosporin, makrolidat, dan tetrasiklin. Pemilihan antibiotik tergantung pada jenis infeksi dan sensitivitas
bakteri. Kedua, spektrum aktivitas. Antibiotik bisa berspektrum sempit, efektif terhadap jenis bakteri tertentu, atau spektrum luas, efektif terhadap banyak jenis bakteri. Ketiga, dosis dan durasi. Penting untuk mengikuti dosis yang diresepkan dan durasi pengobatan untuk mencegah resistensi bakteri. Terapi non-farmakologi antibiotik. Perubahan gaya hidup. Pertama, nutrisi yang baik, diet seimbang dapat memperkuat sistem imun. Kedua, hidrasi, minum cukup air membantu tubuh mengatasi infeksi. Ketiga, probiotik, mengonsumsi probiotik dapat membantu memulihkan keseimbangan mikrobiota usus setelah penggunaan antibiotik. Keempat, praktik kebersihan, mencuci tangan secara rutin dan menjaga kebersihan lingkungan dapat mencegah penyebaran infeksi. Kelima, penggunaan antiseptik, menggunakan antiseptik topikal untuk membersihkan luka. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.